Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Akibat Ketidaktaatan yang terambil dari kitab Keluaran 4 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Jika kita membaca secara keseluruhan kitab Keluaran 4 ayatnya yang ke-18 hingga 31, di mana perikopnya berjudul Musa kembali ke Mesir, di mana di ayat 24 tiba-tiba Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Padahal di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan memilih Musa untuk menjalankan misinya, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Oleh karena Tuhan berkehendak agar Musa yang dipilihnya itu senantiasa mentaati segala perintah dan ketetapannya, apalagi Musa akan memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir, haruslah menjadi teladan bagi umat yang dipimpinnya. Dalam hal inilah mengapa Tuhan berencana membunuh Musa, karena Musa lalai atau tidak mentaati janji Allah, yang mana janji itu Allah ikrarkan kepada Abraham. Mari kita baca Alkitab kita tentang janji Allah kepada Abraham di Kejadian 17 ayatnya yang ke-10 hingga 11. Demikian firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, ayat inilah yang lalai dijalankan oleh Musa, sehingga Allah berikhtiar membunuhnya. Untung saja istri Musa, yaitu Zipora, mengingat akan perjanjian Allah terhadap umatnya itu. Mari kita baca Alkitab kita di Keluaran 4 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Melalui pernyataan Zipora, istri Musa inilah, maka Tuhan mengurungkan niatnya untuk membunuh Musa. Karena kelalaian Musa dianggap Tuhan sebagai ketidaktaatan kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Kelalaian atau ketidaktaatan Musa ini hampir saja membawanya kepada kematian. Kita lanjutkan cerita tentang Musa, bagaimana kehidupannya dalam mengikut Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di kitab Bilangan 20 ayatnya yang ke-11 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak dapat membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa Musa dan Harun tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini akibat dari ketidakpercayaan Musa dan Harun, serta mereka tidak menghormati kekudusan Allah. Mari saya mengajak saudara untuk melihat ayat sebelumnya di Bilangan 20 ayatnya yang ke-8. Versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. "Ambillah tongkat Harun, lalu engkau dan Harun harus menyuruh bangsa itu berkumpul di depan mata mereka semua. Hendaknya engkau berkata kepada gunung batu yang ada di seberang sana, agar ia memancarkan air.
maka engkau akan memberi mereka air dari gunung batu itu, cukup bagi segenap bangsa itu dengan ternaknya. Dari ayat yang tertulis di atas, maka kita dapat mengerti bahwa apa yang Tuhan firmankan dengan apa yang Musa lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan hanya meminta kepada Musa untuk berkata kepada gunung batu itu dan bukan memukul gunung batu itu. Kita dapat membaca ayat yang paralel dengan peristiwa di Meriba ini, dan ternyata bahwa Musa dan Harun tidak setia kepada Allah, yang mengakibatkan mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari kita baca Alkitab kita di Ulangan 32 ayatnya yang ke-51 hingga 52, versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Kamu berdua tidak setia kepadaku dan tidak menghormati aku di depan bangsa Israel waktu kamu berada di mata air Meriba dekat kota Kades di padang gurun Zin. Karena itu engkau tak boleh masuk ke negeri yang kuberikan kepada bangsa Israel. Engkau hanya boleh memandangnya dari jauh. Sebagai penutup, agar umatnya hidup berkenan kepada Allah, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi teladan bagi kita orang percaya, di mana Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Mari kita baca Alkitab kita di surat Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Sebagai renungan kita pada hari ini, biarlah lewat cerita Musa ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya ketaatan dan kesetiaan dalam mendengar suara Tuhan dan bertindak sesuai dengan apa yang difirmankannya kepada kita, tidak menambah ataupun mengurangi perkataan firman-Nya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.